Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin membahas surat Ali Imran ayat 110, halaman 64. Ali Imran ayat 110. Kita bahas tajwidnya dulu. Kum ifa akram, nun mati ketemu dengan ta. Tum idhar safawi, mim mati ya, atau mim sukun ketemu dengan kha secara terpisah. Khayna madlain, tapi dibaca panjangnya tidak seperti ketika jatuh pada waqaf. Khaira umma gunna, nun bertasdid tu gunna, mendengung. Ummatin idhar khalqi, kasratain ketemu hamzah secara terpisah. Pakai kha. Jadi kalau pakai ha itu rijat, itu jadi artinya sempit. Kalau pakai kha dikeluarkan gitu. Rijat linna, alif lam samsiyah gunna, to'id gum samsiyah plus gunna, na mantabi alif ta, nah ta itu dihentakkan, jadi tidak dibaca panjang tapi dihentakkan karena hamzah, ada hamzah jatuh di tengah-tengah kata, disebutnya hamzah gelatoh itu, hamzah yang dibacanya dihentakkan. Muru mantabi wawu bil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ma perpaduan antara bunyi a dengan ain. Ma'ru mantabi wawu wa tanhau, nun mati ketemu dengan ha, itu disebutnya idhar khalqi. Watan hau madlain, anil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Mungkar ikhfa samar, tapi dibaca samarnya sepintas saja karena nun mati ketemu kapnya dalam satu kata. Watu, nah watu hamzah gelatoh, huruf hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Jadi penulisan hamzah itu Pak, itu tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya domah, penulisan hamzah di atas wawu. Kalau harokat sebelumnya fathah kayak tadi tuh ta'muruna,
maka penulisan hamzah di atas alif. Kalau harokat sebelumnya kasroh, maka penulisan hamzah di atas ya. Nah di sini sebelum hamzah harokat domah, makanya hamzahnya ditulis di atas huruf wawu. Wa tu'minu matabi'i wawu bil tarki. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 110 ini, kalau kita lihat asbabun nuzulnya atau kronologis diturunkannya ayat ini, itu terkait dengan perkataan orang-orang Yahudi atau dua orang Yahudi, di mana mereka mengatakan kepada para sahabat Nabi atau kepada umat Islam bahwa kami ini atau ajaran kami ini lebih baik daripada ajaran yang kalian yakini, atau kami ini adalah orang-orang yang terbaik daripada kalian gitu. Dan itu terlihat betul kan tempo hari bahwa dalam pandangan orang-orang Bani Israil, bahwa orang-orang Mekah itu kan orang-orang terbelakang gitu, orang-orang ummi, yaitu orang-orang yang tidak pernah membaca kitab Taurat ataupun Injil, makanya disebut orang-orang ummi. Sehingga karena mereka menganggap bahwa orang-orang Mekah itu orang-orang terbelakang, tidak mengapa kalau mereka berbuat zalim seperti mengambil harta orang-orang Mekah itu. Nah maka dibantahlah di dalam Ali Imran ayat 110. Kuntum, kuntum itu gabungan dari kana plus antum gitu Pak. Kana itu keadaan atau adalah, antum itu kalian gitu. Nah kalian di sini kembali kepada orang-orang yang beriman, atau secara tekstual kembali kepada para sahabat Nabi gitu. Jadi kuntum, kalian itu atau keadaan kalian itu atau status kalian itu, level kalian itu, nah gitu Pak, khaira, sebaik-baik ummatin, umat. Nah ini kan sebuah anugerah, ini sebuah pujian dari Allah, sebuah predikat yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi, yang tentu saja sebuah prestasi itu kan didapat itu tidak mudah gitu. Sebuah prestasi itu didapat tidak begitu saja kan. Itu ada mujahadah gitu ya, ada kesungguhan gitu, ada upaya yang nyata gitu, ada rekayasa yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang itu bisa meraih prestasi gitu. Ya seperti orang-orang beriman, di samping di dunia diberikan Ar-Rahman, mereka kan dijanjikan akan memperoleh Ar-Rahim di akhirat. Dan Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berprestasi gitu. Nah di sini pun Allah memberikan sebuah anugerah ya, sebuah gelar predikat
kepada para sahabat itu sebagai generasi terbaik gitu Pak. Dan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun generasi adalah generasiku gitu Pak. Jadi di Al-Quran Allah mengatakan mereka sebagai sebaik-baik umat. Dalam hadis Rasulullah pun memuji para sahabat itu sebagai sebaik-baik generasi. Yang otomatis kalau Allah dan Rasulnya memuji, ya kita pun harus memuji gitu. Summa kemudian alladzina yalunahum, generasi berikutnya. Siapa generasi berikutnya itu? Tabi'in. Tabi'in itu generasi yang datang atau pengikut para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai generasi terbaik? Nanti di situ Allah menyebutkan alasannya itu. Jadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi, ukhrijat, yang dikeluarkan atau yang ditampilkan atau yang dilahirkan, linnasi, li untuk annasi, manusia. Nah di sini banyak ulama yang menafsirkan kenapa ukhrijat itu dikeluarkan. Kenapa kok yang dipilih itu kata dikeluarkan? Karena kan kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi kegelapan. Kondisi masyarakat pada saat itu dalam kondisi keterbelakangan jahiliyah. Sehingga dengan lahirnya Rasulullah kemudian para sahabat yang diikuti oleh para sahabat, itu seolah-olah kemunculan mereka itu muncul di kegelapan gitu Pak. Seperti munculnya ini fajar. Ketika muncul fajar, itu kan seolah-olah fajar itu membelah kegelapan malam gitu. Yang tadinya malam itu gelap gulita, kemudian muncul fajar, seolah-olah fajar itu membelah gelapnya malam itu. Nah, kemunculan para sahabat Nabi pun yang mereka itu patuh dan taat kepada Rasulullah, yang kemudian di kemudian hari pun mereka menjadi manusia-manusia yang besar, manusia-manusia yang tangguh, itu ibarat manusia-manusia yang dikeluarkan oleh Allah untuk memecah kebodohan, memecah keterbelakangan, memecah kegelapan. Nah, kenapa kok mereka itu dipuji oleh Allah, diberikan predikat oleh Allah sebagai generasi terbaik? Nah, ini yang harus kita teladani ini Pak. Yang harus kita contoh di sini. Ada 3 penyebab mereka dikatakan oleh Allah sebagai generasi terbaik itu. 1, ta'muruna, itu dari kata amaro. Amar itu perintah gitu. Di sini fi'il mudhari ini Pak. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan dan akan dilakukan. Nah, kalau sedang dan akan berarti kan menunjukkan adanya terus menerus itu. Jadi ta'muruna, mereka senantiasa
selalu terus menerus mengajak ya, atau memerintahkan bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Berarti kan kalau mereka menyuruh, ada yang disuruh kan gitu Pak. Makanya dalam penafsiran itu ta'murunan nasa bil ma'ruf, nah gitu Pak. Ada kata anas di situ. Mereka senantiasa menyuruh manusia atau mengajak manusia bil ma'ruf, untuk melakukan al ma'ruf. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa al ma'ruf itu diambil dari kata ain rofa arofa. Arofa itu artinya mengetahui. Makanya al ma'ruf itu adalah kebenaran yang nilai benarnya itu diketahui oleh syariat dan juga akal gitu Pak. Kebenaran yang nilai benarnya itu diketahui oleh syariat, oleh adat, oleh budaya, oleh akal, sehingga orang itu dengan mudah untuk mengetahui oh itu terbaik gitu. Bahkan tanpa harus mencari dalil pun orang sudah tahu itu baik gitu. Itu yang pertama Pak. Jadi mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebajikan-kebajikan. Dan itu dilakukan bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi dilakukan secara istiqomah gitu. Jadi kita barangkali mengajak pasangan hidup, mengajak anak, mengajak menantu, mengajak saudara, keluarga, tetangga, masyarakat untuk berbuat yang ma'ruf itu harus istiqomah gitu. Walaupun tentu harus dengan cara yang ma'ruf Pak. Kenapa? Kan karena begini Pak nih. Kadang ada orang yang niat baik tapi kalau caranya tidak baik gitu, momennya tidak tepat, itu sering disalahartikan gitu, sering disalahpahami gitu, sering disikapi dengan tidak baik gitu. Jadi sekalipun kita ini orang tua nih, suami, ketika mengajak anak atau menyuruh istri berbuat baik, ya diperhatikan juga kan waktunya, caranya, bahasanya juga harus dipilih kan begitu. Tong disarwakeun pamajikan jeung bawahan di kantor gitu kan. Tuh panyokokeun cai untuk bisa tuh. Jadi tetap etika itu harus diperhatikan ya. Nah kebanyakan orang yang diajak berbuat baik itu tidak nurut, bisa jadi cara mengajaknya kurang tepat gitu. Makanya kan Nabi mengatakan ajaklah manusia berbuat baik dengan cara yang baik. Nah, maka disusunlah oleh para ulama itu ada yang disebut dengan fikih dakwah. Nah itu Pak, fikih dakwah itu fikih bagaimana cara mengajak orang itu kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, wa'dan, nah itu tanhauna, mereka itu senantiasa melarang. Ini kata dasarnya itu naha, nun dan ha Pak. Tanhauna itu fi'il mudhari juga, artinya melarangnya itu tidak sekali 2 kali tapi istiqomah terus menerus. Wa tanhauna, dan mereka senantiasa melarang. Sama di sini pun kan ada yang dilarang gitu. Ya, siapa manusia kan Pak? Enggak mungkin yang dilarang itu hewan kan gitu.
wa tanhaunan nasa, nah dalam penafsiran begitu, dan mereka senantiasa melarang manusia an dari al mungkar, kemungkaran. Mungkar itu kata dasarnya itu nun kaf ra itu Pak, nakaro. Nakaro itu kebalikan dari arofa. Arofa mengetahui, nakaro tidak mengetahui. Nah, kenapa kok disebut tidak mengetahui? Karena al-mungkar itu, al-mungkar, perbuatan mungkar itu kan tidak dikenal satu oleh fitrah manusia. Jadi fitrah kita asalnya itu hanya mengenal yang baik-baik gitu Pak, tidak mengenal yang buruk-buruk, karena kita dilahirkan dalam keadaan suci kan begitu. Yang kedua, syariat, ya, akal, adat, budaya itu tidak tidak membenarkan yang namanya kemungkaran, tidak membenarkan yang namanya keburukan. Nah, makanya disebut keburukan-keburukan itu disebut mungkar begitu. Tidak dikenal oleh fitrah, tidak dikenal oleh syariat, tidak dikenal oleh adat gitu. Nah, dulu para sahabat itu senantiasa melarang manusia dari yang mungkar. Nah, untuk yang pertama Pak, ta'muruna bil ma'ruf, mungkin sedikit ya, kendalanya sedikit itu, jarang orang yang menolak gitu. Ada tapi tidak banyak lah gitu. Tapi untuk yang kedua, tanhauna 'anil mungkar, ini lebih berat nih. Jadi penolakannya lebih keras itu, penentangannya lebih keras. Padahal dua-duanya itu penting gitu kan, penting. Mengajak kepada yang ma'ruf penting, mencegah dari yang mungkar pun penting. Walaupun di sini ulama beda pendapat nih. Ada yang mengatakan dahulukan dulu mengajak yang ma'ruf, baru mencegah yang mungkar. Tapi ada juga yang mengatakan cegah dulu kemungkaran, baru mengajak yang ma'ruf. Tapi mayoritas itu lebih sepakat yang kedua, mencegah kemungkaran dulu, baru mengajak yang ma'ruf. Jadi preventif dulu Pak, baru kuratif. Obati dulu penyakitnya gitu Pak, baru diberikan gizi, nutrisi, vitamin gitu. Karena kalau penyakitnya nggak diobati, walaupun diberikan gizi, itu gizinya akan habis itu. Kalau tidak diobati, katakanlah nih orang punya penyakit A, kalau nggak diobati, sekalipun dia itu barangkali diberikan makanan yang enak-enak, nutrisi yang bagus-bagus, itu akan habis dimakan oleh penyakit atau oleh bakteri itu. Makanya dalam istilah orang-orang tasawuf itu ada istilahnya takhalli dan tahalli. Itu takhalli itu pakai kho, itu membersihkan diri, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran. Berarti itu kan tanhau, itu tanhauna 'anil munkar itu, dengan cara bertaubat, dengan cara beristighfar gitu. Baru setelah istighfar dan bertaubat itu tahalli, menghiasi diri dengan amalan-amalan soleh gitu, Pak. Itu kan dalam dunia medis juga begitu Pak, idealnya begitu. Obati dulu penyakitnya,
baru diberikan vitamin kan begitu. Dalam berbagai hal pun idealnya begitu. Makanya wajar kalau ulama mengatakan cegah dulu kemungkaran baru perintahkan yang ma'ruf. Nah, kalau dalam usul fikih kan ada istilah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, daripada mengambil maslahat. Nah, akan tetapi itu idealnya Pak ya, idealnya cegah dulu kemungkaran baru ajak kepada yang ma'ruf. Akan tetapi tidak dilarang juga, tidak berdosa juga, tidak salah juga kalau mengajak yang ma'ruf baru mencegah yang mungkar. Cuman idealnya yang tadi. Nah, tadi kita katakan bahwa mencegah kemungkaran itu lebih berat daripada ini menyuruh yang ma'ruf. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, orang itu lebih senang yang manis-manis ketimbang yang pahit-pahit. Padahal boleh jadi yang pahit itu di situ ada obat itu. Boleh jadi dalam yang manis itu ada penyakit kan begitu Pak. Tapi resepnya teh kan amis kan gitu ta. Orang itu lebih senang dipuji ketimbang dikritik kan begitu. Padahal dikritik itu sebetulnya kan membangun. Kritik itu akan membangun kita karena di balik kritik kan ada motivasi. Ada motivasi untuk hidup, untuk bergerak, untuk maju, untuk sungguh-sungguh. Tapi pujian itu kan meninabobokan Pak. Pujian itu kan melenakkan kita. Cuman ya itu sifat manusia itu tersep kanu pahit-pahit teh Pak gitu. Resepna teh kanu amis-amis gitu. Taruh dalam dunia dakwah pun kebanyakan manusia itu senang ketika diajak yang manis-manis, yang ma'ruf, tapi tidak senang ketika dicegah dari kemungkaran-kemungkaran. Biasanya orang nih kalau diajak yang ma'ruf nerima, teu hararese gitu Pak. Tapi kalau dicegah dari kemungkaran sok ngahegak biasanya. Makanya Nabi mengatakan begini nih, saking beratnya mencegah kemungkaran itu sampai Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, baik melihat dengan mata lahir ataupun melihat dengan kacamata ilmu, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ada yang mengatakan biyadihi di sini dengan kekuatan, kekuasaan. Sehingga ada yang memaknai itu adalah tugasnya orang-orang yang memiliki kewenangan. Katakanlah pemerintah atau penguasa. Cuman kan otomatis penguasanya harus ma'ruf dulu, harus baik dulu, baru bisa mencegah kemungkaran. Lamun teu baik kan kalah atoh aya kemungkaran kan gitu. Kalau tidak mampu dengan tangan, fabilisanihi, cegahlah dengan lisan, nasehati, dakwahi, atau lamun teu bisa dinasehati, carekan kan. Cuman kan tahapannya harus ini Pak. Tong ujug-ujug dicarekan dinasehatan gak acan jol dicarekan. Bertahap. Mungkin itu bisa diterapkan oleh suami Pak. Oleh orang tua ke anak, suami ke istri. Suami kan punya posisi sebagai pemimpin, atau oleh guru, atau oleh ulama, ustadz itu.
dengan cara nasihat bil qaul bil lisan. Ngan ayeuna mah lamun aya budak di sakola gitunya di papatahan terus ngalawan papatahan kemudian dicarekan eta kolotna sok nyerang ka sakola ayeuna mah jual ngajorag ka sakola padahal pan eta teh budak teh disakolakeun teh supaya dinasehatan gitu dididik supaya barangkali kalau ada sifat-sifat tidak baiknya itu dicegah kan begitu. Yang ketiga nih, kenapa para sahabat itu disebut khairul ummah, generasi terbaik, wa dan tu'minuna billah. Mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga ini nggak bisa dipisahkan ini, Pak. Makanya konjungsinya, kata penghubungnya itu menggunakan wawu. Ta'muruna bil ma'ruf disambung tuh wa tanhauna 'anil munkar. Disambung lagi wa tu'minuna billah. Itu huruf ataf disebutnya. Itu merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketiga hal tersebut nih Pak yang melekat ini merupakan karakter para sahabat itu ini nih. Seandainya hari ini kita terapkan dalam hidup kita nih, kita mensifati diri kita dengan ketiga sifat ini, maka kita pun layak diberikan predikat oleh Allah sebagai khairul ummah, sebagai generasi terbaik, sebagai generasi pilihan Allah. Kenapa kok mereka disebut generasi terbaik gitu? Atau kenapa orang yang melakukan tiga hal tadi sebagai generasi terbaik? Karena begini Pak, baik dan tidaknya dunia ini, maslahat dan madaratnya dunia ini, terang dan gelapnya dunia ini, tenang dan semerawutnya dunia ini, itu dilakukan dengan tiga langkah tadi itu Pak. Jadi manakala nih amar ma'ruf itu tidak ada, mencegah kemungkaran itu tidak ada, kemudian orang pun tidak beriman kepada Allah, ya betapa mengerikannya dunia Pak. Hewan-hewan itu Pak, mereka akan hidupnya itu menderita kalau di dunia ini tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tumbuh-tumbuhan akan menderita, lautan akan menderita, udara akan menderita kalau di dunia tidak ada yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketika mereka itu binasa Pak, hewan binasa, tumbuhan binasa, udara juga rusak, itu kan dampak buruknya kembali kepada manusia juga itu Pak, dampak buruknya itu. Nah cuman hari ini seringkali nih ketika ada orang yang mencegah kemungkaran itu dipandang itu sebagai intoleran gitu Pak. Hari ini sering disebutnya itu anti kebinekaan gitu ta. Di dia tengarti nanti gitu. Seringkali disebut naon ngarana mawa karep sorangan gitu. Teu menghargai hak asasi manusia batur gitu. Padahal nih ketika manusia umat Islam menolak katakanlah LGBT itu kan demi kemaslahatan dunia Pak. Makanya kan Al-Quran dan hadis itu mengatakan kita tidak hanya cukup menjadi orang soleh, tetapi harus menjadi orang muslih. Kalau orang soleh baiknya untuk dirinya sendiri Pak, dia rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, tapi tidak mengajak orang lain berbuat baik, tidak mencegah orang lain berbuat buruk, itu orang soleh. Kalau orang muslih di samping dia soleh, dia pun mengajak orang lain beramal soleh, itu muslih. Ya, bagaimana?
Mahfud MD dengan DPR. Iya. Mahfud MD meluruskan kejadian yang terjadi di dalam pemerintahan, apa namanya, pengaliran dana sebesar 349 triliun. Nah, itu kan DPR ditegur, ini dana apa? Dia menjawab, dia merasa tersinggung kan. Jadi kumaha sama Mbak Rute, dana kemana itu? Iya. Jadi begini, kalau persoalan itu kan saya belum tahu pasti itu malah. Jadi belum tahu yang sebenarnya gitu. Dalam arti dunia kan sekarang lagi musim-musimnya politik gitu ya. Jadi kalau yang orang-orang politik hanya ditebakna gitu. Makanya karena hanya ditebakna susah menjawabnya lah gitu. Cuman ini kan ramai juga sosok yang disebutkan oleh Pak Ian barusan itu. Di satu sisi kan beliau itu menerima atau tidak menolak yang namanya LGBT karena itu kodrat kan gitu ya. Itu ramai juga. Di sisi lain banyak umat Islam yang menolak. Nah sebetulnya kan begini Pak, umat Islam Indonesia itu menolak LGBT itu kalau LGBT itu minta diakui hak-haknya oleh kita. Dari dulu sampai sekarang pun LGBT itu ada gitu kan. Ada. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan mereka. Tidak pernah gitu. Tapi kalau mereka minta penyimpangan mereka itu diakui, diterima, disahkan oleh undang-undang, itu yang menjadi masalah kan begitu. Kalau saya ibaratkan begini nih, tiba heula yang namanya pencuri itu ada gitu ya, ada kan. Tapi kalau si pencuri itu minta disahkan oleh undang-undang bahwa mencuri itu boleh, itu kan yang tidak kita terima itu. Aik maralik mah pek bae lah, kaurap teuing maranehanana gitu. Cuman kalau minta disahkan oleh undang-undang, nah itulah yang tidak kita terima itu. Nah, kan ayat Al-Qur'an itu sudah jelas itu bahwa LGBT itu kan dilarang keras itu. Bahkan itu perilaku yang jangankan oleh manusia, oleh binatang sendiri kan mungkin tidak dikenal itu ya. Bahkan Al-Quran mengatakan itu dosa yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nah cuman yang kan manusia itu kalau sudah melihat ayat piduiten, kadang gelap dengan piduiten. Wah iya tina kegiatan itu duitnya gede ya, pemasukan gede. Lamun teu di izinan lebar oge sih gana ya. Nah kan kadang begitu Pak. Itulah yang disebut dengan mendahulukan dunia daripada akhirat itu. Itulah yang disebut dengan menjual akhirat dengan dunia itu. Kita lanjutkan lagi nih. Walau seandainya amana beriman ahlul kitab la sungguh karena keadaannya itu khairal lahum, itu baik bagi mereka. Nah muncul kalimat ini begini Pak nih. Jadi ada potensi lah, ada harapan. Ketika orang itu senantiasa amar ma'ruf nahil mungkar, ada kemungkinan walaupun kemungkinannya itu kecil, di antara ahlul kitab itu ada yang beriman, ada yang dapat hidayah. Seperti di zaman Nabi kan ada yang namanya Abdullah bin Salam gitu ya. Itu karena sering mendengar amar ma'ruf nahi munkar dapat hidayah. Wahab bin Munabi itu kan kemudian masuk Islam. Walaupun di sini Allah mengatakan minhum, di antara mereka itu al-mu'minun, ada orang-orang yang beriman. Nah bisanya mereka beriman kan kalau didakwahi Pak, kalau dinasehati.
Sehingga boleh jadi ketika hari ini banyak orang-orang yang belum dapat hidayah, itu dikarenakan mereka belum menerima amar ma'ruf nahi munkar, atau boleh jadi amar ma'ruf nahi munkarnya itu tidak jelas, abu-abu lah. Sehingga kan kalau tidak jelas, orang yang menerima dan mendengarnya pun kan agak susah. Ini saya itu harus milih yang mana? Kan banyak Pak orang-orang yang masuk Islam yang mu'alaf itu, mereka kan pencariannya cukup panjang, pertimbangannya cukup panjang, konsultasi ke sana kemari. Nah itu Pak, barulah mereka itu kalau sudah mantap masuk Islam, kan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, Allah mengatakan di antara mereka itu ada min nih Pak nih. Itu menunjukkan harfu tab'id sebagian. Di antara mereka itu ada yang beriman setelah mendengar amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi wa aksaruhum, kebanyakan daripada mereka itu fasikun. Itu adalah orang-orang fasik. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.